Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sangat saya hormati seluruh jajaran ketakmiran Masjid Muzhar Arifin. Yang terhormat dan yang sangat saya hormati seluruh jamaah Masjid Muzhar Arifin, baik yang Allah takdirkan hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan salat maghrib yang sudah kita jalankan bersama benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kajian rutin pada malam hari ini, kita melanjutkan pada kajian syurutus shalah, syarat-syarat tentang sholat. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji tidak hanya syarat yang wajib, tapi ada syarat sah. Karena di dalam syarat sholat itu terbagi menjadi dua. Ada syarat wajib, dalam bahasa kitab disebut syurutut taklif, syarat yang wajib dipenuhi, tidak boleh tidak. Ada syurutus sihah, ada syarat sah. Syarat sah itu syarat pada saat mengerjakan, syarat yang berbarengan pada saat menunaikan, hampir berbarengan dengan rukun, cuma itu di luar sholat. Syurutu wujubis sholat, syarat wajibnya sholat. Tajibus sholah ala kulli muslimin balighin aqil. Sholat itu wajib dilakukan pertama oleh orang muslim, berarti harus beragama Islam. Yang kedua syaratnya baligh, ini syarat wajib. Yang ketiga syaratnya aqil, akalnya sehat, tidak error akalnya. La mani'a indahu kal haidhi wan nifasi. Tidak ada yang menghalangi orang untuk menjalankan sholat seperti haid dan nifas bagi ibu-ibu. Bapak Ibu, kita akan ulas secara detail
Tadi sudah disebutkan syarat wajibnya sholat yang pertama adalah muslim atau beragama Islam. Orang yang non muslim apapun agamanya tidak wajib sholat. Di sini dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, andai ada orang non muslim mengerjakan sholat pasti tidak sah, tidak wajib mengerjakan, tapi wujub iqabin alaiha, wajib siksa fil akhirah, kelak nanti di akhirat. Mungkin ada orang yang beranggapan begini, loh lah enak laan, gak wajib sholat. Begini Bapak Ibu, gambaran yang paling mudah untuk kita fahami adalah ukuran kita sekolah formal atau anak-anak kita sekolah formal. Contoh, ada di antara kita, keluarga kita, keturunan kita itu kuliah. Misal, saya mohon maaf saya sebut nama, ini biar jelas maksud saya untuk ngasih contoh. Misal kuliah di UIN Surabaya atau dulu IAIN misalnya. Ada di antara kita, keluarga kita yang kuliah di sana. Ketika kuliah di sana, maka secara otomatis kena aturan main di kuliah atau universitas atau fakultas yang kita masuk di dalamnya. Karena kita sudah terdaftar. Mulai bayar SPP-nya, mulai bayar uang masuknya berapa. Bagi orang atau anak-anak kita atau keluarga kita yang tidak masuk di UIN, maka nggak wajib bayar, nggak kena tuntutan. Andai ikut kuliah, tidak akan pernah diperhitungkan menjadi mahasiswa sana, tidak akan pernah dihitung menjadi mahasiswa sana. Kuliah awal sampai akhir pun, semester 1 ikut, semester 2 ikut, sampai semester 7 ikut, tetapi tak akan pernah diakui menjadi mahasiswa sana. Ketika tidak diakui menjadi mahasiswa sana, secara otomatis tak akan pernah mendapatkan ijazah dari sana. Begitu pula di dalam agama Islam, orang non muslim melakukan amal baik apapun, di sini disampaikan oleh Imam Musannif, Kiai Musannif, wa ammat ta'ah wa af'alul khairi allati yaf'aluhal kafir fala tanfa'uhu fil akhirah. Adapun semua bentuk perbuatan ketaatan dan semua bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dalam hal ini non muslim, fala tanfa'uhu fil akhirah, tak akan pernah ada manfaatnya di akhirat nanti. Jadi syarat mutlak wajib pertama dan utama untuk kita wajib menjalankan sholat adalah muslim. Ini yang pertama. Sebelum melanjutkan yang kedua, bagaimana kalau ada orang non muslim lalu di tengah-tengah kehidupannya Allah kasih hidayah sehingga masuk Islam yang kita sebut dengan istilah mu'allaf. Selama non muslim itu apakah sholatnya wajib diqadha? Tidak. Seluruh ulama sepakat selama non muslim yang ia tinggalkan sholatnya karena dia belum muslim, maka tidak wajib diqadha sholatnya.
Tapi ketika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, status Islam sudah disandangnya, maka sholat yang ditinggalkan wajib untuk diqodoknya. Bapak Ibu, sedikit saya tambahkan keterangan orang muslim wajib menjalankan sholat. Loh, kalau ditinggalkan bagaimana? Ada keterangan di dalam salah satu kitab itu begini: satu waktu ditinggalkan dari sholat 5 waktu itu, satu waktu ya, bukan 5 waktu ditinggalkan, satu waktu maghrib misalnya, maka siksanya adalah 1 miliar tahun dunia. Siksanya lamanya 1 miliar tahun dunia, satu waktu itu. Andai dikodok dengan 1000 salam sholat sunnah, belum bisa menggantikan dosa yang ditinggalkan karena meninggalkan satu waktu sholat wajib. Sehingga maaf, dalam kondisi apapun, selama iman dan Islam masih ada di dada kita, jangan pernah meninggalkan 5 waktunya ini. Atau satos pun sekarat. Nah, ini yang mungkin terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada beberapa pendapat ulama, kalau Imam Syafi'i mengatakan orang yang diwajibkan sholat itu selama nafas masih ada di diri, boten sadar ya. Nah, makanya di dalam sholat itu ada beberapa tingkatan. Kalau mampu berdiri, sholat berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, dengan isyarah mata. Isyarah tidak bisa, bil qalbi, itu Imam Syafi'i, dengan hati. Dengan hati tidak bisa, wajib disolati. Wong hati wis gak iso mpunan. Kadang memungkinkan kan nggih, lek ana wong mboten patek napa nggih, mboten sadar istilahnya nggih. Sakit nopo terus mboten sadar, tapi sakit umpama tanggane sing jenguk terus netesaken air mata, lho berarti lak krasa, tapi dijak komunikasi pun mboten saged, merem mripate pun merem tok, berarti hati masih berfungsi, sholat dengan hatinya. Tapi Imam Malik mengatakan kalau sudah tidak bisa bergerak walaupun hati maka tidak wajib. Tapi itu Imam Malik. Monggo makin derek semundi. Yang paling hati-hati memang Imam Asy-Syafi'i. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, balai. Syarat wajibnya sholat, syarat wajib balai. Putra putri kula karo panjenengan lek dereng balik berarti dereng wajib. Lho balik niku ukurane nopo? Apa ukuran balik itu? Pertama, kriteria balik itu bulu sab'ina sin. Bulu sab'in sini sampai 7 tahun. 7 tahun bagi oh maaf, kok 7 tahun sih? 7 tahun itu mumayyiz. Kalau Bang Suli malih, 7 tahun itu mumayyiz. Mumayyiz itu setat sebelum balai. Balai itu kalau ukuran perempuan 9 tahun. Ini disertasinya Imam Syafi'i. 9 tahun tapi sudah mengeluarkan haid. Itu perempuan. Kalau laki-laki 12 tahun sudah mengeluarkan sperma. Barangkali putra putri kula jenengan pun 12 tahun putra putri ini kok ono sing pun haid atau yang laki-laki pun mengeluarkan sperma. Balik kemudian berarti pun wajib. Lek belum sama sekali, perempuan 9 tahun belum haid, 12 tahun belum haid, yang laki-laki pun 12 tahun belum mengeluarkan sperma, sampai usia 15 tahun belum apa-apa. Haid nggih dereng umpama wonten ngeten iki, sampai perempuan 15 tahun belum haid. Laki-laki nggih wonten 15 tahun belum keluar sperma nggih wonten. Maka
Kalau sudah 15 tahun, mau tidak mau secara otomatis sudah balik. Lah lek mpun balik niki pun wajib. Ketika pun wajib niki maka kula kali panjenengan sebagai orang tua purun boten purun wajib memaksa sang anak untuk sholat. Kalau 7 tahun diajari, digengken, 9 tahun, 10 tahun dereng purun pukul illal wajha, kecuali wajah mboten angsal dipukul. Tapi lek empun balik mutlak untuk menyuruh total tanpa terkecuali. Atas mbok menawi napa namine wonten putra putrine sing pun 15 tahun dereng salat, wah bahaya nih. Makane wonten dawuh baginda Rasulullah ten mriki niku nggih didhawuhaken murru auladakum bis shalah. Perintahlah anak-anak mudeng untuk menjalankan salat. Watribuhum alaiha, pukullah kalau ada anak-anak yang tidak mau menjalankan sholat. Jadi lek ono arek napa pun 10 tahun dereng purun sholat angsal dipukul, tapi mboten angsal mukul wajah. Secara syar'i memukul fisik. Tapi mungkin Bapak Ibu maaf, sebenarnya yang wajib itu tidak hanya menyuruh, ada yang lebih wajib dari menyuruh. Apa itu? Memberi contoh. Tenan anak-anak kula jenengan. Tetes umpamia ngapunten nggih, kula jenengan ngengken anak. Nak salat. Data anak kula jenengan niku mbantah ngeten, bapak pun salat ta. Durung lah wis geblak nduk nggon. Tapi ketika nak salat, bapak sudah pakai sarung, sudah pakai kopiah. Ayo nang masjid. Anak mau ngelak niku pun angel. Jadi menyuruh wajib, tapi jauh lebih wajib dari menyuruh adalah memberi contoh. Lihatkan kepada anak-anak kita, tetapi jangan ingin kita dilihat. Hanya bertujuan untuk uswah, memberi contoh, memberi tauladan. Saat kita mungkin pas ngapunten nggih, mungkin pas di rumah ini maksud saya, mungkin pas liburan, mungkin pas kita sholat duha, lihatkan di depan anak-anak. Bahkan bila perlu aja sholat qabliyah, ba'diyah, pas mungkin kita pas ada liburan di rumah, sholat malam, sholat hajat, mungkin sholat taubat, sholat witir. Lihatkan minim anak-anak tahu, sehingga suatu saat ada memori yang akan dibuka oleh Allah. Kalau sudah diperintah tidak mau Bapak Ibu, maaf, kalau sudah dipukul tidak berkutik, anak tetap tidak mau, membantah, tidak mau menjalankan sholat, maka jangan perintah dengan lisan, jangan pukul dengan tangan, pukul dan perintahlah dengan surah Al-Fatihah. Anak pun boten mangsane dikandani, anak pun boten mangsane dipukul dengan tangan dan dengan lisan. Pukullah dengan surah Al-Fatihah. Lah terus pundi caranya mukul dengan Al-Fatihah? Selesai sholat kirim jasad dan ruhnya Al-Fatihah, ruh dan jasad anak saya ABCD disebut. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah ya Allah. Panjenengan jadikan putra putri saya orang-orang yang mendirikan sholat ya Allah. Al-Fatihah, pukul dengan Al-Fatihah. Syukur kalau satu anak satu Fatihah, syukur bisa lebih, satu anak 3 Fatihah sampai 7 Fatihah dan seterusnya. Yakinlah akan kebesaran Allah. Cepat atau lambat anak itu filenya akan dibuka oleh Allah. Makanya memberi contoh itu wajib. Ini yang yang kedua. Maaf Bapak Ibu, sering kita buka, sering kita baca ayat Allah. Di sini pun disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan ahlimu, keluargamu, anak-anakmu, kangge kula jenengan istrimu untuk menjalankan sholat. Niki napa perintahipun Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, syarat wajib
untuk menjalankan sholat. Al-aqlu, berakal. Akale mboten error. Dadi ngapunten, kula niku lek guyon kali anak-anak kula ingkang mondok ten nggen kula mriku. Sarate wong sholat iku duwe akal, Nak. Lek sampeyan kepingin gak wajib sholat, gampang. Ya, kudu gak duwe akal. Ngeten kudu gak duwe akal. Selama akal ini masih berfungsi normal, wajib untuk sholat. Bagaimana dengan orang gila? Lah niku wau sing kula sampaikan, tidak wajib. Walaupun sehat walafiat, kalau orang itu gila tidak wajib. Lah, gila itu ada dua. Ada yang gila zahir, memang betul-betul gila karena stres, karena pikiran, karena hutang dan lain sebagainya, karena menghadapi masalah sampai gila, memang error pikirannya. Ada yang gila tapi menggilai Allah, namanya jadzab. Jadzab, makanya pas panjenengan kajian hikam lah itu ada nanti. Jadzab, orang yang jadzab namanya majdzub, perilakunya seperti orang gila, akal tidak berfungsi, itu gila, menggilai Allah. Bagaimana untuk membedakan? Nah, mboten pula bahas. Wong ini kita bahasan kitab Fiqhul Islam itu. Untuk membedakan itu memang sulit. Yang tahu hanya para kekasih-kekasih Allah. Oh ini jadzab, niki mboten. Itu kekasih-kekasih Allah tahu. Nek mboten ya mboten semerah. Jadi selama akal kula kali panjenengan itu normal, wajib. Bagaimana dengan orang yang mendem? Nah, napa mendem niku nggih? Napa bahasa Indonesia mendem niku? Mabuk. Ngeten. Orang yang mabuk di sini didhawuhaken yajibul qadha ala sukron atau ala sakron. Orang yang mabuk wajib mengqadha salat. Wajib mengqadha salat. Jadi orang, maaf, ketika minum minuman keras, naudzubillah min dzalik, hati-hati. Mau di pas imam salat niki bahas niku surat yang dibaca. Ada orang minum minuman keras sampai mabuk. Saat sholat, sholatnya pasti tidak sah karena mabuk. Makanya didakwakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu melakukan sholat, kalau makna zahirnya jangan kamu dekati sholat wa antum sukara, pada saat kamu kondisi mabuk. Lah artinya apa? Orang mabuk tidak sah sholatnya pasti. Lah lek empun waras mendeme, mabuknya sudah hilang, wajib qadha. Kenapa? Litakdihi bisukri, karena mabuknya disengaja, sehingga wajib untuk mengqadha sholat. Selanjutnya masuk kategori orang yang tidak berakal. Bagaimana orang yang tertidur sampai kebablasan waktu nih. Pas kondisi ketiduran, dia niki kan akalnya mboten berfungsi wong tidur. Tetapi dia tidak mabuk, dia tidak gila, tetapi tidur. Dan mriki didhawuhaken kali Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi fil Majmu'. Imam An-Nawawi dawuh dalam kitab Majmu'. Wa yusannu iqadhun naim lis-shalah. Sunnah membangunkan orang yang tidur untuk melakukan sholat. La siyama idza dhaqa waqtuha, apalagi kalau waktunya mepet. Salat asar tinggal 5 menit, dia masih tidur, wajib untuk dibangunkan. Wajib untuk dibangunkan. Le waktune rada suwe, sunnah. Ngoten. Jadi ngapunten kata,
Kalau sampai dibangunkan tidak tidur apa? Tidak bangun dan tidak sadar memang karena saking capeknya, boleh qadha sholat. Orang yang orang yang boleh menjalankan sholat tidak di waktunya itu dua orang. Satu, orang yang lupa. Dua, orang yang tidur atau tertidur dan tidak bisa bangun di saat waktunya, dengan catatan tidurnya sebelum waktu sholat masuk. Contoh, jenengan full malam niku mboten tidur blas, sama sekali tidak tidur sampai jam 11 siang, tidak tidur sama sekali, mulai maghrib sampai 11 siang mboten tidur, ngeleset napa ngeleset niku ya ngeleset leye sepunten nggih campuran bahasane leye sendenan ten tagak ngoten keturun sampai waktu zuhur habis. Tidurnya kan sebelum zuhur tau wong jam 11, bangunnya jam 3:30 waktu zuhur habis. Boleh sholat zuhur di waktu asar dengan niat qadha. Lah kalau sudah waktu zuhur masuk, tak turu dhisik, sudah waktu zuhur masuk kok, bangunnya setelah waktu zuhur selesai masuk waktu asar, padahal tidurnya sudah masuk waktu zuhur, maka di dalam keterangan beberapa kitab didosakan oleh Allah. Kenapa? Karena waktu zuhur sudah masuk, berarti menyanyiakan waktu. Beda dengan yang tidur sebelum waktu sholat. Lah yang kedua tadi itu ngapunten lupa, jenengan saking napa jenenge saking sibuke umpama dipikir pun sholat zuhur, dadak pun adzan asar cakut eling, ya Allah aku mau durung zuhur tibake prasaku kok wis. Lah lupa niku nggak apa-apa, boleh untuk qadha di waktu asar. Bapak Ibu, ini syarat wajibnya sholat. Sekarang bahasan kita lanjutkan. Ada yang keempat yang belum nggih. Tidak ada penghalang seperti haid ataupun nifas. Ibu-ibu lek tamu nimpun dugi baik yang namanya haid maupun nifas, ini khusus untuk ibu-ibu. Maka ketika haid nifas tidak wajib sholat, tidak boleh, bahkan kalau menjalankan sholat didosakan, karena itu haram untuk menjalankan sholat. Sekarang bagaimana ketika ada ibu-ibu belum menjalankan sholat tetapi haidnya sudah datang dan itu sudah masuk waktu sholat? Contoh, ngapunten, bisa terjadi ini ten istri, ten putra putri kula kalih panjenengan. Waktu zuhur samangke kan jam 12 kurang sedikit. Jam 12:30 dereng sholat zuhur. Jam 12:35 haidnya datang. Padahal ini kan mestinya harus sudah sholat dulu. Lah ini dereng sholat tetapi haidnya datang. Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Didhawuhaken kali alim ulama, ketika waktu sholat sudah masuk sementara haidnya datang, maka nanti selesai haid, selesai suci semua, wajib qadha sholat zuhur. Wajib qadha sholat zuhur karena tadi waktu zuhur sudah masuk. Ngeten niki kita sebagai seorang suami wajib tahu. Kenapa wajib tahu? Lho ngandani bojone, ngandani putra putri nih. Barangkali ini terjadi kepada istri kita, zuhur jam 12:30 dereng sholat,
haite ndugi. Benjing suci duhure mboten dikodok. Siapa yang dosa pertama kali? Suami. Suami. Kenapa? Karena yang wajib untuk menjaga anak dan istri adalah seorang suami. Maka harus tahu kula jenengan bapak-bapak. Diaturaken ten ibuke. Oke. Atau bisa jadi nih, ada orang selesai haidnya itu di tengah-tengah waktu sholat. Ngapunten, zuhur katakan jam 12 ngeten mawon sampai jam 3. Jam 2 suci. Loh, jam 2 suci. Ketika jam 2 ini suci, maka saat itu tanpa menunggu masuk waktu asar, wajib untuk langsung ambil mandi. Setelah ambil mandi, wajib untuk menjalankan sholat zuhur. Nah sekarang, bagaimana kalau selesainya waktu haid itu di waktu asar? Di waktu asar. Kalau selesainya waktu itu di waktu asar, jadi ngapunten, enten ibu-ibu atau istri kita haid selesainya jam 4 sore, sudah masuk waktu asar, maka wajib langsung mandi. Sholatnya tidak hanya sholat asar, tetapi wajib untuk sholat zuhur dan asar. Aneh nggih. Aneh, mungkin panjenengan baru tahu. Kok ngono? Fa in zalal mani'. Niki saya baca takbirnya dalam bahasa pesantren namanya takbir. Fa in zalal mani'. Kalau penghalang yang namanya haid atau nifas itu hilang atau selesai, bimikdari takbiratil ihram, hanya dengan ukuran takbiratul ihram saja. Matur ngoten waktu nimpun tek inda Syafi'i wal Hanabilah fi akhiri waqtil asri wajaba qada'u zuhri aidan. Niki ngeten. Sakniki maghrib jam pinten nggih? Sing damel batasan sing enak nih. Jam 6 kurang 5 menit. Ngeten napa nggih? Jam 6 kurang 5 menit. Jam 5 lebih 40 menit. Jam 5 lebih 40 menit istri kita suci atau ibu-ibu suci. Haidnya berhenti total. Tinggal 10 menit. Ini durung ngaduse. Nggih, durung gelan, dereng keramas. Mepet sangat waktu nih. Akhirnya gowo atus bleng-bleng mantun. Waktunya tinggal hanya takbiratul ihram. Waktu sholat asarnya, pun Allahu Akbar, tata adzan maghrib entek munan. Dengan jeda waktu yang seperti ini saja, berhenti haidnya, wajib qada'u zuhri aidan. Tetap wajib qada' sholat zuhur. Tidak hanya sholat asar yang dijalankan, tetapi sholat zuhur. Kenapa? Itu alasannya. Karena sholat duhur dan asar bisa dijamak takhir. Begitu pula kalau selesai di waktu isya. Ibu-ibu atau istri kita selesai haid di waktu isya, maka wajib qadha sholat maghrib. Kenapa? Karena sholat maghrib dan isya bisa dijamak takhir. Bisa dijamak takhir. Tapi kalau berhenti di waktu maghrib, cukup sholat maghrib. Kalau berhenti di waktu zuhur, cukup waktu zuhur yang dijalankan. Tapi kalau berhenti haidnya atau nifasnya di waktu sholat asar, berarti wajib zuhur sama asar. Ngeten kesimpulannya.
berhenti di waktu isya, wajib sholat maghrib sekali isya. Itu alasannya. Oke. Ini tentang hal-hal yang uzurnya hilang di tengah-tengah waktu sholat terjadi. Di sini bahkan napa namanya lebih detail, tidak hanya haid, masalah balik putra putri kulon jenengan. Bagaimana kalau anak-anak kita itu balik pas di tengah-tengah sholat? Contoh, bahwa ada tanda balik itu keluar haid yang 9 tahun anak perempuan, 12 tahun anak laki-laki, anak kita laki-laki siang-siang jam 12 tidur atau jam 2 tidur, bangun asar, delok katoke kok jemek kabeh, ngompol nak mboten, didelok kali bapake, loh iki lak mani, oh anakku wis balik. Baliknya itu di waktu sholat asar. Nanti anak ini waktu sholat suruh mandi besar, tidak hanya sholat asar tetapi sholat zuhur juga. Lah ngeten. Oke. Tasik lami 10 menit. Mumpung dereng dilanjut, barangkali wonten pertanyaan. Ada waktu 10 menit. Monggo, benar. Bebas pertanyaan nih, pokoknya masalah sholat nih. Monggo Bapak Ibu. Wonten? Saya mau nonton kalau lanjut. Monggo. Tadi dijelaskan kalau ketika kita sudah bersyahadat atau sudah masuk Islam, maka sholat itu wajib dikerjakan. Ya. Dan apabila tidak dikerjakan, bukan dosa-dosa saja. Ya. Terus bagaimana caranya kita mengkodok sholat-sholat yang sudah dahulu kita tinggalkan? Bagaimana caranya? Oke. Bapak Ibu, qadha sholat di luar waktu, wabil khusus yang sudah disengaja. Kalau ono sengaja to nggih. Waktu sengaja niku ngeten, nggih dereng sadar. Islam nggih Islam. Cuma mboten apa lah. Wis mboten patek ngereken sholat. Suatu saat sadar. Ngeten, suatu saat sadar, iya yo lah Pak piyen kok mboten sholat. Bagaimana cara mengqadha? Ngoten nggih. Bagaimana cara mengqadha? Qadha sholat dengan model seperti ini ada dua pendapat ulama. Pendapat ulama pertama mengatakan boleh. Dengan cara sholat di waktu yang dia bisa. Hanya niat qadha. Contoh, mantun maghrib kali nunggu isya, aku biyen ninggal maghrib bolak-balik sudah 60 tahun saya ninggal sholat maghrib, tak qadhoi. Setiap habis maghrib sampai isya niat qadha sholat maghrib, 1 salam 3 rakaat, 1 salam, berdiri lagi, sholli fardhul maghribi qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib qadha lillahi ta'ala, 1 salam, berdiri lagi, niat qadha lagi. Ulama pertama mengatakan boleh. Ulama yang kedua ada yang mengatakan tegas ini tidak boleh. Yang boleh diqadha itu sesuatu yang tanpa kita sengaja. Itu ulama yang kedua mengatakan boleh. Mengatakan tidak boleh. Jadi yang mengatakan tidak boleh itu wong itu meninggalkan sholat itu disengaja kok. Sengaja meninggalkan, maka ini tidak boleh diqadha. Yang boleh diqadha itu karena lupa atau karena ketiduran. Ya, itu seluruh ulama sepakat. Lah, panjenengan pilih yang mana? Monggo. Andai ada yang memilih mengatakan boleh, jangan disalahkan. Andai ada yang mengatakan tidak boleh, ya jangan disalahkan. Punya argumentasi masing-masing. Panjenengan mau pilih A, pilih B, monggo. Nah, itulah luwesnya kitab
Fiqhul Islam wa adillatuh. Ada beberapa versi pendapat. Jangankan yang beda madhab, kalau Fiqhul Islam wa adillatuh ini menyuguhkan 4 madhab. Seperti kitab Madzhabul Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menyuguhkan itu, cuma ditambahkan beberapa pendapat yang lebih elegan sama Syawab Az-Zuhaili. Nah, jangankan yang 4 madhab berbeda, yang satu madhab seperti madhab Syafi'i itu banyak imam berbeda, banyak perbedaan. Jadi mboten usah kaget. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmah. Barangkali ini jawaban saya. Mohon maaf, mohon dimaafkan kalau memang nggih. Mboten napa-napa. Monggo siap. Nggih. Nggih. Nama saya Haji Bakar. Nggih. Saya orang Bodo ya. Sama, Pak. Ya, orang Bodo. Sama. Ya, kita ada punya seperti yang tadi. Kita punya 2 orang contoh. Ya. Yang satu sholatnya 2 orang itu tapi kelakuannya baik. Oke. Perilakunya baik. Ada satu lagi sholatnya 5 waktu bagus full, tidak ada yang tidak ada. Tapi dia maling, nyopet, membunuh orang seperti orang Madura. Mana yang baik-baik? Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaan luar biasa. Beliau ini nggak apa-apa dilanjut nggih? Nggih. Ini saya harus izin panjenengan karena waktunya sudah titit niki bau. Begini. Beliau mencoba memotret realita. Itu kan realita keseharian nggih. Ini ono wong salat bolong-bolong, tapi karo tonggo, karo dulur api, loman. Ini sholatnya lo gawat tuh, bathuknya sampai gosong. Umpama nggih. Tetapi maaf, kadang karo tonggone dhewe gak wawu. Dan itu kan realita. Bapak Ibu, begini. Penilaian baik dan tidak oleh manusia tak akan pernah punya efek penilaian di hadapan Allah. Ada kalanya orang menilai seseorang itu baik, belum tentu orang itu baik di hadapan Allah. Ada kalanya kita menilai orang itu tidak baik, juga belum tentu orang itu tidak baik di hadapan Allah. Tapi yang pasti, kalau sholat kita diterima, ini yang pasti ya. Kalau sholat kita diterima, pasti perilaku kita baik. Pasti itu 1000%. Karena itu firman Allah dan janjinya Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan baik dan mungkar. Sholatnya luar biasa di hadapan manusia, tetapi perilakunya kok koyok ngono gak karu-karuan. Berarti belum cocok dengan firman-Nya Allah. Ngeten tak? Lah kalau belum cocok dengan firman-Nya Allah, bisa jadi sholatnya masih belum benar, bisa jadi sholatnya masih belum diterima, bisa jadi sholatnya masih sholat-sholatan, masih formalitas, belum sholat yang sesungguhnya. Karena sholat yang sesungguhnya pasti 1000% tidak akan pernah salah. Sholat bisa mencegah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan jawaban saya ini sesuai harapan. Mohon maaf, mohon pula untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.